Halo, selamat datang di seri video instruksi literasi informasi. Melalui video ini, kita akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. For your information, seri video instruksi literasi informasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kalian menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Seri video tutorial literasi informasi kali ini adalah bagian video kedua kelanjutan dari video modul pertama ya teman-teman. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan strategi dalam penelusuran informasi. Ada 3 tipe informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu buku, conference paper, dan peer review articles. Nah, kira-kira di mana ya teman-teman dapat menemukan informasi yang kamu butuhkan ya? For your information nih teman-teman, bahwasannya Undip telah melanggan 17 jurnal internasional yang bisa kamu pakai untuk mendapatkan informasi yang kamu butuhkan loh. Nah, jurnal-jurnal ini antara lain ada Science Direct, Scopus, Spingerling, Nature, EBSCOhost, Cambridge Core, Emerald Insight, Oxford Academic, lalu ada ProQuest, JSTOR, Clinical Key, Embase, IGI Global, Wiley, IG Library, ASCE, dan Tyler and Francis Group. Dari 17 jurnal tadi, kamu dapat gunakan untuk menelusuri paper, artikel, disertasi yang dapat menunjang tugasmu serta dapat memenuhi kebutuhan informasi kamu, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara penelusuran informasi sesuai dengan kata kunci yang telah kita buat pada modul pertama ya teman-teman. Nah, pada penelusuran ini kita akan menggunakan 2 database jurnal yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro, yaitu ProQuest dan Spingerling. Pada video ini, saya akan membantu kamu dalam melakukan penelusuran informasi menggunakan akun SSO Undip. Yuk, langsung aja kita simak. Nah, untuk urutannya, pertama, teman-teman buka laman SSO Undip kamu dapat melalui https://undip.ac.id. Kemudian, teman-teman isikan username akun teman-teman. Untuk username ini dapat menggunakan email ataupun NIK ataupun username. Nah, kemudian teman-teman isikan password akun teman-teman untuk dapat masuk ke akun SSO Undip. Apabila terdapat informasi seperti ini, langsung saja bisa kamu skip ya. Kemudian, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah hingga menu pada menu aplikasi dan layanan. Kemudian, pilih jurnal yang dilanggan oleh Undip. Nah, ini dia teman-teman 17 jurnal yang dilanggan oleh Undip. Oke teman-teman, pada video instruksi kali ini saya akan mengajarkan teman-teman semua melakukan dan menemukan informasi melalui 2 database jurnal, yaitu ProQuest dan Spingerling. Teman-teman, sebelum kita masuk pada video tutorial penulisan informasi menggunakan database jurnal tersebut, ada yang familiar nggak nih dengan 2 jurnal tersebut, ProQuest dan Spingerling? Kita kenalan terlebih dahulu dengan database ProQuest yuk. Apa itu ProQuest?
Berdasarkan data dari perpustakaan unm.ac.id, ProQuest adalah database atau pangkalan data yang berpusat di Ann Arbor, USA. Jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. Tampilan yang menarik, mudah dipahami, serta cara mendownload jurnalnya lebih mudah. ProQuest memiliki slogan Better Research, Better Learning, Better Insight. Wah, sangat keren ya teman-teman. Apa saja yang menjadi pembeda ProQuest dengan portal jurnal yang lain ya? Sebagai pembeda adalah ProQuest dapat memberikan precision yang cukup baik hanya dengan memasukkan query dengan batasan yang cukup luas. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai jurnal ProQuest ya teman-teman. Sekarang kita kenalan juga dengan Spingerlink yuk. Spingerlink adalah sebuah basis data full text yang terintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Spinger. Spingerlink saat ini menawarkan lebih dari 1.250 jurnal peer review secara penuh dan lebih dari 10.000 buku secara online. Spingerlink memberikan informasi umum dan rinci tentang jurnal dan buku. Spingerlink menawarkan akses gratis untuk mencari, tabel isi, abstrak, dan layanan peringatan. Oke teman-teman, kedua portal jurnal tersebut adalah penyedia informasi berbagai sumber ilmu yang bisa digunakan mahasiswa, dosen, peneliti, pengajar, maupun sivitas akademik. Nah teman-teman, pada temu balik informasi ada dua tipe cara yang biasa digunakan loh, yaitu browser dan search. Apa sih pembeda dari dua tipe ini? Padahal kan sama-sama proses pencari informasi. Browser adalah kegiatan di mana sebelum memiliki keyword, seorang tersebut masih menjelajah atau mengekspor di suatu search engine seperti Google. Nah, kalau search itu sudah memiliki keyword atau kata kunci sesuai kebutuhan informasinya. Pada tipe search terbagi menjadi dua model, yaitu basic search dan advanced search. Nah, untuk praktek dua modul ini, simak video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada tutorialnya, berikut ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan ketika kita melakukan pencarian informasi. Yang pertama, ada refine result, yaitu hasil yang tersaring ketika kita memasukkan kata kunci. Yang kedua, ada seleksi informasi, yaitu kegiatan yang dapat kita lakukan dengan cara melihat relevansi melalui membaca judul, membaca abstrak, maupun membaca full text. Yang ketiga, ada actionable research atau download. Setelah menemukan informasi yang dirasa relevan dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan, user dapat menggunakan fitur actionable research yang ada pada masing-masing database jurnal seperti unduh, cetak, baca, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada organized result. Adalah kita itu mengelola informasi yang telah di-download. Seperti setelah diunduh, jurnal itu di-rename dengan judul artikel dan disimpan pada suatu folder. Pada modul pertama, kita sudah memiliki judul pengaruh komunikasi perawat terhadap kepuasan pasien. Dengan itu pula, kita mengambil 3 kata kunci utama, yaitu communication, nurse, dan patient satisfaction. Kira-kira teman-teman masih pada ingat nggak nih? Oke teman-teman, di sini saya menyisipkan tabel query yang sudah kita susun bersama pada modul 1 ya. Pilihan pada tabel query bisa teman-teman lakukan dalam penelusuran informasi teman-teman loh. Seperti communication, nurse, patient certification, atau interaction, nurse, patient certification. Pada tutorial yang pertama, kami akan mengajarkan pencarian informasi dengan jurnal ProQuest. Nah, daripada teman-teman penasaran, langsung saja kita simak video tutorial penggunaan jurnal ProQuest ini. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman yang masih bingung cara menggunakan portal ProQuest.
Karena di video kali ini akan kita bahas tuntas semua cara penggunaan query atau kata kunci sampai kita mendapatkan jurnal yang mempunyai presisi yang baik dengan query kita. Let's go! Oke teman-teman, pada tutorial yang pertama kami akan mengajarkan pencarian informasi dengan jurnal ProQuest. Nah, daripada teman-teman penasaran, langsung aja yuk simak video tutorial penggunaan portal jurnal ProQuest ini. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman yang masih bingung cara menggunakan portal ProQuest, karena di video kali ini kita akan bahas tuntas mulai dari cara penggunaan query sampai kita mendapatkan jurnal yang mempunyai presisi yang baik dengan query kita. Let's go! Langkah pertama adalah teman-teman pilih menu ProQuest. Ini adalah tampilan awal dari ProQuest ya teman-teman, yaitu memiliki metode penelusuran Basic Search dan Advanced Search. Untuk yang pertama, saya akan menunjukkan penggunaan ProQuest dengan penelusuran Basic Search. Oke, kira-kira Basic Search itu seperti apa ya? Penasaran? Basic Search adalah sebuah fitur pencarian yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan melalui search box secara langsung loh. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan kata kunci communication nurse. Nah, teman-teman dapat dilihat juga bahwa ProQuest memiliki fitur autocomplete. Jadi bisa langsung mengklik saja kata kunci yang memang kita inginkan. Tapi fitur ini juga dapat dinonaktifkan pada bagian bawah menu autocomplete. Pada bagian ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita search. Nah, ini dia teman-teman hasil dari Basic Search. Ini resultnya sangat tinggi ya teman-teman, yaitu terdapat 702.052 hasil temuan artikel yang terpanggil. Setelah itu, kita pilih-pilih jurnal yang sekiranya cocok dengan kebutuhan informasi yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai pengaruh komunikasi perawat terhadap kepuasan pasien. Jika dilihat dari jumlah artikel yang ditemukan, sepertinya cukup memakan waktu yang lama ya untuk menyeleksi jurnal yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari sebelumnya. Nah teman-teman, setelah mencari-cari akhirnya ketemu nih. Ini dia jurnal yang menurut saya cocok, yaitu A Brief Communication Curriculum Improvement Resident and Nurse Communication Skill and Patient Satisfaction. Karena dilihat dari abstrak ataupun judulnya sudah menggambarkan kebutuhan informasi yang kita cari nih teman-teman. Nah teman-teman, apabila dokumen yang terdapat pada tampilan seperti ini, jika teman-teman menginginkan langsung melihat abstraknya, teman-teman dapat mencet ini ya teman-teman, abstrak atau details. Nah, pada abstrak ini menjelaskan tentang komunikasi pasien dokter dan pasien perawat sebagai area intervensi untuk meningkatkan kepuasan pasien optimal di antara pasien rawat inap. Penelitian mengungkapkan bahwa kemungkinan alasan kinerja buruk di bidang ini adalah kurangnya pelatihan yang memadai dalam keterampilan komunikasi pada pelayanan rawat inap pasien saat berada di kamar pasien. Oke teman-teman, selanjutnya kita klik download. Jadi menggunakan Basic Search ini memang temuannya sangat banyak, sehingga berguna untuk memperkaya referensi. Tetapi kita juga menjadi kewalahan dalam menyeleksi dokumen yang terpanggil. Nah, ini dia teman-teman dokumen yang sudah kita download. Selanjutnya pada ProQuest juga terdapat Advanced Search. Terdapat juga pilihan untuk menggunakan metode AND or NOT. Oke teman-teman, kita klik ya. Nah, namun jika kita merasa ragu pada fitur Basic Search karena hanya satu kata kunci, tetapi ingin menggunakan kedua kata kunci untuk memperbesar presisi dari kebutuhan informasi kita, maka bisa digunakan untuk metode Advanced Search. Kali ini kita gunakan dulu untuk metode Advanced Search yang AND. Ini akan memanggil dokumen yang memiliki dua kata kunci sekaligus.
Pertama, kita masukkan kata kunci utama kita, yaitu communication. Nah, teman-teman, di Advanced ini juga terdapat fitur autocomplete. Kemudian kita end, masukkan kata kunci utama kedua, yaitu nurse. Kemudian karena kita ada 3 kata kunci utama, maka kita menambahkan add a row. Kita masukkan kata kunci terakhir kita, yaitu patient satisfaction. Di metode Advanced ini, kita juga bisa menemukan kata kunci yang kita harapkan. Kata kunci itu ada di mana? Bisa juga pencarian kata kunci berdasarkan nama autor dan subjek yang kita butuhkan. Oke teman-teman, langsung aja kita klik search. Di sini terlihat ya teman-teman recall-nya, yaitu 225.293 result dari Advanced ProQuest, lebih sedikit daripada menggunakan Basic Search tadi ya teman-teman. Karena fitur Advanced ProQuest hanya memanggil dokumen yang memiliki kedua kata kunci. Dapat dilihat bahwa dokumen yang terpanggil lebih banyak dari menggunakan query sebelum-sebelumnya. Karena alasan tadi, yaitu ProQuest memanggil dokumen yang memiliki kata kunci communication atau nurse atau patient satisfaction atau keduanya. Lalu jika kita menggunakan metode not, maka akan memanggil dari kata kunci dokumen yang pertama tanpa menyertakan sama sekali dokumen yang ada kata kunci pada search box yang kedua, yaitu misal communication, not, nurse, not, patient satisfaction. Jadi manfaat dari Advanced ini adalah untuk mengerucutkan hasil record yang kita harapkan dimunculkan oleh ProQuest. Nah teman-teman, selain memanfaatkan Advanced untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, kita bisa memanfaatkan desain pencarian. Desain pencarian ini berfungsi untuk menjadi solusi bagi kita menemukan kembali informasi. Antara lain ada best first, federated search, fast navigation, pagination, dan actionable research. Nah, yang pertama itu adalah best first. Best first adalah cara sistem temu balik informasi menyajikan hasil temuan terbaik versi mesin sistem temu balik informasi yang mencocokkan dengan query yang dimasukkan. Teman-teman, pada ProQuest ini terdapat fitur best first, yaitu jurnal pada tampilan pertama hasil recall dari sekian banyak jurnal yang terpanggil. Jadi dari sekian banyak jurnal, best first-nya adalah ini ya teman-teman, pada tampilan awal. Kemudian untuk yang kedua adalah federated search, untuk menggunakan fasilitas pencarian yang memungkinkan kita melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Jadi kita cukup memasukkan satu atau banyak query atau satu formulasi kata kunci, kemudian query tersebut akan dicarikan oleh banyak database. Untuk menggunakan fitur ini, teman-teman dapat mencari pada bagian kotak sebelah kanan, kemudian klik database. Nah, ini ya teman-teman klik database. Selanjutnya ada Fast Navigation. Teman-teman tahu tidak apa itu Fast Navigation? Mungkin ada dari teman-teman yang udah tahu dan yang belum tahu. Kalau begitu, saya coba bantu untuk menjelaskannya supaya kita semua bisa lebih mengetahui tentang Fast Navigation. Fast Navigation ialah jenis navigasi yang ditemukan pada halaman kategori atau arsip situs berhubungan dengan banyak daftar. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna menemukan apa yang mereka cari dengan lebih mudah menggunakan beberapa filter berdasarkan atribut cantuman. Setelah menjelaskan tentang Fast Navigation, nah pada Fast Navigation ini kita akan mempersempit menggunakan tipe scholarly journal. Kemudian kita pilih 5 tahun terakhir. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju menggunakan Fast Search.
Tetapi teman-teman dapat memfilter selain fitur yang saya praktekkan ya. Dengan Facet Navigation ini memungkinkan pengguna untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan beberapa filter berdasarkan klasifikasi Facet item. Terlihat ya teman-teman, result menjadi 21.192 result yang awalnya adalah terdapat 224.838 result. Nah, selanjutnya ada pagination nih teman-teman. Mungkin bagi teman-teman istilah ini masih asing didengar bukan? Di sini aku akan jelaskan apa itu pagination. Pagination merupakan layout atau tampilan yang menampilkan jurnal-jurnal dari hasil pencarian query. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan query pada Advanced tadi, nantinya akan muncul beberapa dokumen di setiap halamannya. Terdapat di bagian paling bawah jumlah halaman yang dapat diklik untuk memudahkan mencari dan membuka dokumen lain. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian jika kita tidak mau terganggu untuk memilih salah satu untuk halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga dan seterusnya, kita juga dapat memanfaatkan item per page. Nah, kita mau menampilkan berapa jurnal pada halaman pertama. Misal saya pilih 100. Nah, ini dia teman-teman. Setelah melakukan scrolling jurnal yang terpanggil hingga teman-teman menemukan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Pada kali ini saya akan memilih jurnal. Mari kita cari jurnal-jurnal yang sesuai ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya memilih jurnal ini karena terlihat dari judul sudah mewakili query yang kita masukkan tadi ya. Tetapi jika teman-teman masih ragu, teman-teman dapat melihat dokumen ini melalui abstraknya saja atau bahkan dapat secara full text. Selain itu, kelebihan dari menggunakan ProQuest ini adalah kita bisa mentranslate jurnal tersebut secara langsung di ProQuest tanpa membuka website penerjemah. Jika bentuk file seperti ini, teman-teman bisa menggunakan alat atau fitur yang disediakan oleh ProQuest, yaitu pada kotak bagian kiri, abstrak atau details. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita tinggal klik translate. Lalu kita cari jurnal ini berbahasa apa dan ingin kita translate ke bahasa apa. Jadi jurnal di ProQuest itu bisa ditranslate di berbagai bahasa. Pada kali ini saya akan mentranslate jurnal untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita klik translate. Sudah berbahasa Indonesia. Karena dilihat dari abstrak ataupun judul, sudah menggambarkan kebutuhan informasi yang kita cari nih teman-teman, yaitu menjelaskan tentang komunikasi pasien dokter dan pasien perawat sebagai area intervensi untuk meningkatkan kepuasan pasien suboptimal di area pasien rawat inap. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemungkinan alasan untuk kinerja buruk di bidang ini adalah kurangnya pelatihan yang memadai dalam keterampilan komunikasi pada pelayanan rawat inap pasien saat berada di kamar pasien. Nah, setelah kita menemukan dan memilih artikel dokumen yang relevan, maka selanjutnya kita akan melakukan kegiatan actionable result. Jadi, actionable result ini adalah ketika teman-teman sudah menemukan dokumen atau artikel dan terdapat fitur-fitur yang membantu teman-teman untuk dapat memperoleh artikel atau dokumen yang telah ditemukan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pada tampilan ini hanya ditampilkan 4 fitur. Namun di ProQuest disediakan banyak fitur. Teman-teman dapat mengklik tombol titik 3.
Fitur-fitur tersebut antara lain seperti jurnal yang dapat di-display atau ditampilkan, diunduh, dan sebagainya. Di sini bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, tapi pada kali ini saya akan melakukan kegiatan actionable research, yaitu download file PDF. Nah, teman-teman dapat terbukti ya, downloadnya sudah sukses. Kemudian kita buka. Nah, artikel ini sama seperti artikel yang kita temukan pada metode basic search, tetapi lebih cepat menggunakan advanced search ya teman-teman. Jika kamu sudah menemukan atau memiliki kata kunci untuk melakukan penelusuran informasi, advanced search itu lebih cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada tutorial yang kedua, yaitu menggunakan portal jurnal Fingerlink. Jadi kalau teman-teman sudah mencoba secara mandiri, yuk lanjut tutorial yang part kedua. Pada tutorial yang kedua ini yaitu sebagai referensi dan menambah pengalaman baru kalian loh. Ini menggunakan portal jurnal Fingerlink. Tutorial kali ini hampir sama kok dengan tutorial sebelumnya. Nah, yang pertama, kalian seperti pada awal tadi ya teman-teman, jika teman-teman sudah logout pada akun SSO Undip, teman-teman dapat akses lagi laman website SSO Undip, yaitu dengan https://sso.undip.ac.id. Kemudian kalian login dahulu dengan memasukkan NIM atau email atau username akun kalian. Kemudian isikan password kalian. Setelah itu, ketika sudah masuk pada dashboard, kalian scroll ke bawah hingga menemukan menu jurnal yang dihilangkan oleh Undip. Klik menu tersebut dan akan disajikan beberapa jurnal yang dihilangkan oleh Undip seperti ini. Selanjutnya kita pilih Fingerlink. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, maka kalian sudah berada di portal jurnal Fingerlink. Step selanjutnya yaitu kita memanfaatkan penunjang penelusuran informasi nih, di mana di setiap pencarian bisa saja ditemukan desain pencarian seperti browser, basic search, autocomplete, best first, federated search, fast navigation, pagination, actionable result, dan advanced search. Oke, di sini aku akan jelasin satu-satu dulu nih teman-teman. Yang pertama itu browser. Merupakan pencarian di mana pengguna melakukan pencarian tanpa memformulasikan kata kunci. Browser biasanya menampilkan informasi-informasi yang struktur hypertext, sehingga informasi yang disajikan masih sangat banyak, beragam, dan belum spesifik. Ketertarikan pengguna terhadap informasi yang dicari bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada basic search. Setelah fasilitas penelusuran informasi dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, basic search ini dapat diformalisasikan menggunakan tanda petik 2 untuk mengikat kata kunci, sehingga hasil penelusuran akan lebih mengerucut dengan kebutuhan informasi pemakai. Yang ketiga ada autocomplete. Fasilitas pencarian di mana sistem dapat otomatis menampilkan saran pencarian ketika kita mengetikkan beberapa kata. Namun, desain pencarian autocomplete tidak tersedia di Fingerlink. Jadi, autocomplete tadi itu tersedia yang di ProQuest ya teman-teman pada video sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada best first, merupakan fasilitas mesin pencari di mana sistem akan menyajikan informasi atau recall terbaik secara berurutan dari atas ke bawah informasi yang disediakan. Di Fingerlink ini akan mencoba mengurutkan temuan terbaik di mana bisa diatur berdasarkan relevansi, newest, first, and all the first sesuai keinginan pengguna. Kelima ada federated search, merupakan fasilitas pencarian yang memungkinkan kita melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Jadi, kita cukup memasukkan satu query atau satu formulasi kata kunci. Kemudian, query tersebut akan dicarikan oleh banyak database. Namun, fasilitas ini tidak tersedia di jurnal Fingerlink. Yang keenam ada Fast Navigation, merupakan fasilitas mesin pencari di mana setelah kita memasukkan query, di sebelah kiri recall akan disediakan macam-macam tipe konten seperti disiplin ilmu, subdisiplin ilmu, dan sebagainya, di mana kita tinggal memilihnya sesuai yang kita inginkan. Yang ketujuh ada pagination, merupakan fasilitas mesin pencari di mana portal jurnal akan menampilkan halaman isi,
atau bisa disebut peer review dari dokumen yang dipilih setelah memasukkan kata kunci. Yang kedelapan ada actionable result, merupakan fasilitas mesin pencari di mana setelah pengguna menemukan dokumen yang dicari, ia bisa membaca, mendownload, mengutip, dan lain sebagainya. Kesembilan ada advanced search, merupakan fasilitas pencarian memanfaatkan logika Boolean pada query seperti operator AND, OR, dan NOT. Agar lebih paham, kita praktekkan langsung pada jurnal Fingerling ini teman-teman. Baiklah, setelah kita mempunyai kata kunci utama dan mengetahui beberapa fasilitas pencarian di portal jurnal Fingerling, maka langkah selanjutnya adalah melakukan praktek penelusuran dengan menggunakan kunci utama yaitu communication nurse ke dalam desain pencarian, kecuali model browser ya teman-teman. Kita akan mencoba melakukan browsing biasa di menu home dengan memilih disiplin ilmu, medicine, dan public health. Subdisiplinnya yaitu medicine atau public health general, dan tipe dokumennya adalah artikel. Nah, di sini ya teman-teman, kita pilih medicine dan public health. Untuk subdisiplin ilmunya yaitu medicine, public health, dan general. Dan untuk tipe dokumennya kita pilih artikel. Maka dapat dilihat ya teman-teman, hasilnya ada 193.225 result. Kemudian pilih artikel yang sesuai untuk memanfaatkan desain penelitian yang lebih terperinci seperti basic search, autocomplete, base first, further search, fast navigation, pagination, actionable research, dan advanced search. Kita lakukan pada model searching saja ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal memilih dokumen mana yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Oke teman-teman, selanjutnya adalah pemanfaatan desain pencarian dengan searching, yaitu menggunakan kata kunci. Yang pertama, kita akan melakukan pencarian menggunakan basic search. Kita hanya perlu memasukkan kata kunci communication nurse ke search box. Kemudian kita klik tombol search. Nah, akhirnya ditemukan sebanyak 1.708.106 result ya teman-teman. Di sini kita juga bisa memanfaatkan fitur base first, yakni new first atau relevance atau oldest first, di mana di urutan teratas sampai ke bawah akan menampilkan urutan terbaik tipe dokumennya. Kita juga bisa menampilkan base first sesuai dengan dokumen yang dipublikasikan menurut tahun terbit. Di sini saya mempraktikkan untuk fitur base first, yaitu kita pilih relevance, dan untuk tahun terbit aku akan mencontohkan dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Lalu kita klik submit. Nah teman-teman, dengan menggunakan base first ini menurut relevansi sehingga memunculkan 73.750 result. Yang kedua, kita akan beralih melakukan pencarian menggunakan fitur Fast Navigation. Di sini aku akan memasukkan kata kunci communication nurse ke search box. Jadi masih sama ya teman-teman. Di awal masih sama artikelnya seperti di basic search. Kemudian memilih content type yaitu artikel, disiplin yaitu memilih medicine and public health, dan untuk bahasa artikel kita pilih menggunakan bahasa Inggris. Maka akan ditemukan sebanyak 25.882 result ya teman-teman. Yang ketiga yaitu kita akan mencoba menemukan informasi dengan fitur advanced search. Di sini kami mencontohkan dengan menggunakan logika Boolean AND, yaitu communication, kita tambah and nurse and patient satisfaction.
Kemudian kita search. Nah, dari hasil pencarian ditemukan sebanyak 7.991 result. Dengan Fast Navigation ini merupakan fasilitas pencari di mana setelah kita memasukkan query, di sebelah kiri artikel akan disediakan macam-macam type. Jadi yang tadi ya teman-teman, kita memilih content type artikel, disiplinnya yaitu medicine and public health, dan juga bahasanya kita pilih bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah kita cari-cari nih teman-teman, akhirnya saya memilih jurnal yaitu Approved Communication Curriculum Improvement Resident and Nurse Communication Skill and Patient Satisfaction. Karena dilihat dari abstrak maupun judulnya sudah menggambarkan kebutuhan informasi yang kita cari nih teman-teman, yaitu menjelaskan tentang komunikasi pasien dokter dan pasien perawat sebagai area intervensi untuk meningkatkan kepuasan pasien suboptimal di antara pasien rawat inap. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemungkinan alasan kinerja buruk di bidang ini adalah kurangnya pelatihan yang memadai dalam keterampilan komunikasi pada pelayanan rawat inap pasien saat berada di kamar pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan mendownload jurnal atau actionable result seperti pada saat penelusuran di ProQuest ya teman-teman. Jadi hampir sama dengan penelusuran di ProQuest. Kita akan menggunakan fitur download PDF. Oke teman-teman, dokumennya sudah berhasil kita download ya. Kemudian pada dokumen teman-teman, selain actionable result mendownload dokumen, teman-teman juga bisa mengganti nama dokumen pada dokumen komputer kalian dengan nama yang mungkin mudah dipahami atau mengganti dengan judul dokumen aslinya ya teman-teman. Karena pada saat di-download itu judulnya seperti ini, angka-angka yang tidak serasi. Oke teman-teman, itu tadi serangkaian proses penelusuran informasi dari kami ya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa tonton video kami yang ketiga ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Selamat mencoba dan see you teman-teman.